Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Special Report Tahun Baru Semangat Baru. Kita langsung menuju ke kawasan Patung Kuda Merdeka Barat. Sudah ada Mahathir Mohamad di sana. Selamat malam Mahathir, bisa diceritakan seperti apa suasana menyambut Tahun Baru di sana? Ya, Wilson, untuk suasana untuk menyambut Tahun Baru 2022 memang kawasan Monas ini sudah sepi dan tidak ada lagi bagi masyarakat yang berlalu lalang atau beraktivitas di kawasan Silang Monas maupun yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur maupun Utara di depan dari Istana Kepresidenan. Bahwa menurut pantauan kami tepat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat pada 10 malam tadi, benar-benar dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI ini benar-benar melakukan penutupan tepat pada pukul 10 malam dengan melakukan metode perlahan. Dalam arti perlahan, kendaraan-kendaraan yang sudah lewat masih boleh dipersilakan lewat, namun sudah dilakukan penutupan di hulu, khususnya di beberapa titik, yaitu kalau juru kamera kami Dimas Wirani menunjukkan kepada Anda, ini adalah jalan Kemerdekaan Selatan. Nah, ini kalau mengarah ke sana ini arah ke Gambir atau ke Balai Kota atau kantor gubernur, di sana sudah ditutup. Jadi kalau misalkan dari arah Tugu Tani, itu jalan Medan Merdeka Timur, tidak bisa belok ke kanan. Maksud kami ke kiri. Jadi harus lurus ke arah Lapangan Banteng. Jadi juga tidak bisa juga belok kiri ke arah Istana Kepresiden atau Jalan Merdeka Utara. Dan juga untuk yang bisa melintas atau juga melewati dari Jalan Medan Merdeka Barat tempat kami mengabarkan ini, yaitu hanyalah Transjakarta dan juga hanya ambulans yang memang diperbolehkan lewat dari kendaraan-kendaraan yang memang membawa logistik juga boleh, itu kendaraan darurat saja yang boleh melintas. Dan nantinya bagi masyarakat yang hanya ingin berjalan kaki itu juga tidak diperbolehkan karena memang menghindari kerumunan. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin mereka memarkirkan kendaraannya di sekitar luar dari Monas, mereka berjalan kaki di sekitar Monas, itu juga tidak boleh sama sekali. Bahkan kami sendiri pun awak media sempat ditegur ya, bahkan maksudnya kami dari mana, untuk apa gitu ya. Mereka dari pihak kepolisian benar-benar memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang di luar dari kepentingannya memang berada di sekitaran Monas. Seperti di layar kaca Anda, Wilson, ini baru saja dari pihak Brimob terus melakukan patroli ya. Mereka terus berkeliling. Nanti seperti di belakang kami ini patroli juga masih dilakukan dari arah kalau kami lihat dari arah Harmoni ya. Kalau Wilson dapat lihat di layar kaca Anda di sebelah kanan kami akan menunjukkan kepada Anda, Wilson, inilah patroli yang dilakukan terus oleh pihak kepolisian. Jadi benar-benar areanya steril. Pihak kepolisian ini tidak sekaliannya, Wilson. Jadi berkali-kali pihak kepolisian terus berkeliling memantau keadaan. Benar-benar mereka tidak memandang bulu ya, apabila memang ada kendaraan yang sekitarnya nggak penting, mereka akan meminta untuk keluar atau mencari alternatif. Nah, seperti ini Wilson, juga ada Transjakarta yang masih aktivitas. Ini tujuannya Pulau Gadung Harmoni. Ini Transjakarta juga masih diperbolehkan melintas kalau memang ada masyarakat yang memang masih pulang kerja. Dan tadi sebelum kami live report ini sempat kami melihat kehadiran atau memantau langsung, yaitu Kapolda Metro Jaya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka berkeliling. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad atas laporan Anda, dan pemirsa, kami mengajak Anda langsung ke Bundaran HI di mana saat ini ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang saat ini ada Pak Gub berkumpul untuk bersama-sama menghitung mundur menuju ke tahun 2022. Meskipun tidak ada perayaan yang meriah dengan tidak mendatangkan warga ke Bundaran HI, namun karena Bundaran HI dianggap menjadi ikon kota Jakarta, sehingga ada seremoni yang diselenggarakan secara sederhana oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Dan pemirsa, jika kita lihat ini sekitar 2 menit lagi menuju ke tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Kita akan menghitung bersama pemirsa, tidak hanya pemirsa dan saya di studio, tapi juga nanti bersama dengan ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga tadi ada Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno.
Kita akan menghitung bersama, kita sampaikan doa kita untuk di tahun 2022. Semoga pandemi COVID-19 tentunya bisa segera selesai sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Berbeda pemirsa dengan 2 tahun lalu sebelum pandemi COVID-19, di mana Bundaran HI ini menjadi salah satu pusat perayaan Tahun Baru. Namun kali ini kita lihat hanya dirayakan secara sederhana. Kita lihat ada juga kembang api yang diluncurkan ke langit dari kawasan Jakarta Pusat. Tentunya ini menjadi bentuk perhatian warga dan juga perayaan dari warga Jakarta menyambut Tahun Baru 2022. Sekitar 1 menit lagi pemirsa, kita akan hitung mundur secara bersama-sama untuk merayakan Tahun Baru. Selamat malam Wilson dan juga pemirsa. Selamat malam Wilson dan juga pemirsa, ini memang sudah menuju tahun 2000. Dan pemirsa, inilah suasana di Asia Afrika Kota Bandung, di mana jalanan cukup padat karena memang warga turun ke jalan untuk memeriahkan tahun 2022. 10 detik pemirsa, kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat Tahun Baru untuk Indonesia wilayah Barat. Selamat Tahun Baru kami ucapkan untuk seluruh warga Indonesia yang tinggal di Indonesia bagian Barat. Kita telah memasuki tanggal 1 Januari 2022, pemirsa. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan bisa terwujud di tahun 2022. Kita lihat suasana ini pemirsa, ada di Bundaran HI, ada di Patung Kuda DKI Jakarta, lalu ada di Bandung dan juga di Surabaya. Kita lihat pemirsa, di Bandung banyak sekali warga yang merayakan Tahun Baru di jalanan karena jalanan cukup macet di Jalan Asia Afrika Bandung Surabaya. Sementara kita lihat di Surabaya pemirsa, ini cukup lengang jalanannya, berbeda dengan Bandung karena memang beberapa lokasi di wilayah Surabaya ini diadakan crowd free night untuk mencegah kerumunan yang ada di sana. Inilah suasana kemeriahan Tahun Baru menyambut tahun 2022 pemirsa. Banyak situasi yang berbeda. Di Bandung ramai, di Surabaya sepi karena memang untuk kebijakannya sendiri ini mengikuti wilayah masing-masing. Nah, kalau ini pemirsa, wilayah Bangkok yang merayakan Tahun Baru dengan kembang api yang diluncurkan ke langit tentunya sebagai pertunjukan untuk memeriahkan Tahun Baru 2022, di mana Bangkok wilayahnya ini sama untuk zona waktunya dengan DKI Jakarta. Sehingga kita lihat pemirsa, perayaan di sana dimeriahkan dengan kembang api. Kita lihat memang situasinya berbeda dengan di Indonesia karena Indonesia saat ini untuk kebijakan perayaan Tahun Baru dikembalikan ke daerah masing-masing. Di Jakarta mengadakan crowd free night di 11 jalan-jalan utama yang ada di DKI Jakarta, tentunya untuk mengurangi kerumunan yang ada di ibu kota sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa dikurangi. Ya pemirsa, kita langsung menuju ke kawasan Bundaran HI Jakarta. Sudah ada rekan kami Baby Kristami di sana. Selamat malam Baby, selamat Tahun Baru untuk Anda dan juga teman-teman yang di sana. Bisa diceritakan seperti apa suasana Tahun Baru di sana Baby? Selamat Tahun Baru Wilson dan juga pemirsa. Suasana di Bundaran Hotel Indonesia memang tadi sekitar
pukul 4 sore hingga pukul nanti 4 pagi ini masih dilakukan crowd free night. Dimulai tadi pukul 10 malam. Memang persiapannya dari sore, ini petugas aparat kepolisian dan juga TNI ini sudah bersiaga di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Dan memang ini banyak sekali pejabat yang hadir. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada Bang Sandi di sana. Mungkin kita juga akan langsung menghampiri Bang Sandi. Halo Bang Sandi, pas banget nih ada di sini. Saya Baby Kristami, Pak, dari Anyus TV. Halo. Baik, Pak Sandi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana, Baby? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Bapak. Tadi sudah kemana aja nih, Pak? Meninjau Iya. di mana saja dan bagaimana kondisinya? Melihat di sebagian wilayah ibu kota, khususnya destinasi wisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif, kami melihat ada satu semangat ya, optimisme, dan kita perlu apresiasi warga masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak berkerumun, untuk tidak memadati lokasi-lokasi yang biasanya menjadi tempat penumpukan masyarakat dalam merayakan akhir tahun. Nah, ini berarti sosialisasi yang dilakukan pemerintah cukup efektif, dan harapannya tentunya kita ingin bahwa 2022 ini kita bisa hadirkan satu penanganan pandemi yang lebih disiplin, ada integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan yang terpenting menurut saya kita pahami kebutuhan rakyat apa, bahwa penanganan pandemi itu adalah peningkatan ekonomi, dan ekonomi membuka lapangan kerja, dan kami optimis melihat keadaan per hari ini dalam situasi terkendali. Baik, berarti optimis ya Bang Sandi ya untuk 2022 menjadi lebih baik, menekan angka COVID-19 dan juga kalau bisa nih pandemi sudah musnah di Indonesia ya Bang Sandi ya. Iya. Lalu juga pertanyaan nih Bang Sandi, untuk peluang di bidang ekonomi dan juga pariwisata, Bang Sandi melihatnya bagaimana di tahun depan? Ya, pariwisata akan bangkit dengan ide-ide baru, ide-ide yang inovatif. Ekonomi kreatif, subsektor-subsektornya akan menjadi pemenang, terutama di teknologi, aplikasi, permainan atau games, dan kita lihat juga harapannya sekarang bahwa cara-cara lama yang sama udah nggak bisa lagi dilakukan, tapi justru cara-cara baru yang inovatif, yang berpihak kepada rakyat, kita tata kembali ekonomi rakyat dengan pendekatan yang berpihak kepada UMKM dan kewirausahaan. Saya yakin masyarakat akan mampu untuk hadir sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi kita, dimulai dari justru UMKM itu membuka peluang usaha, lapangan kerja dalam tatanan ekonomi digital yang betul-betul memberdayakan. Nah, ini yang saya rasa salah satu sinyal yang positif dari tahun 2022. Amin, amin ya Bang Sandi ya. Tapi kan memang ini berarti masih pandemi tahun depan 2022. Ada gambaran strategi apa Bang Sandi khususnya di pariwisata? Kalau kita lihat di pariwisata, gambarannya lebih menuju pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang berkelanjutan lingkungan seperti pariwisata berbasis olahraga, pariwisata berbasis alam, budaya, juga pariwisata yang dekat dengan anak-anak muda yang sekarang berbasis teknologi. Ini sangat diminati. Produk-produk ekonomi kreatif seperti kuliner, wisata berbasis belanja, fashion ini akan tumbuh dan berkembang. Amin ya Bang Sandi, itu menjadi doa kita semua. Mungkin pesan terakhir nih Bang Sandi untuk masyarakat Indonesia. Mungkin mau pakai pantun juga Bang Sandi? Ini nggak pesan terakhir dong. Di tahun Pesan ini penutup. ya, dan juga pesan menyambut tahun 2022. Menyambut 2022 agar kita tetap semangat, optimis, dan mudah-mudahan kita yakin adalah ini tahun kebangkitan kita 2022, dan pantunnya singkat, jalan-jalan ke pusat kota, jangan lupa membeli jagung. Ayo semua kita majukan pariwisata dan ekonomi kreatif kita dukung.
Wih, cakep. Terima kasih Bang Sandi. Mungkin kita tos dulu. Tos. Oke Bang Sandi, selamat bertugas kembali ya Bang Sandi ya. Semoga memang harapan-harapan tadi tercapai di tahun 2022. Amin. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bang Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menjadi doa kita bersama. Semoga nanti tahun 2022 Indonesia menjadi lebih maju, lebih sehat, dan khususnya maju di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk situasi sekarang saat ini, Bundaran Hotel Indonesia masih terpantau dijaga ketat oleh aparat TNI Polri, Dinas Perhubungan, lalu juga Satpol PP, dan nantinya jika ada yang melintas, ini kendaraan akan langsung diputar balikan. Dari Jakarta, kembali ke studio, Wilson. Baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda. Kita harapkan semoga tadi ekonomi kreatif juga bisa maju di tahun 2022. Kita hadirkan kembali pemirsa di layar kaca Anda suasana tahun baru di Bangkok. Kita lihat kemeriahan dari kembang api masih berlangsung hingga saat ini, bahkan di menit ke-9 pertama di tahun 2022. Suasana yang meriah ditawarkan untuk warga yang tinggal di sana di langit Bangkok. Kita sudah terhubung pemirsa dengan salah satu warga negara Indonesia di sana, ada Anjas Asmara. Selamat malam Anjas, bisa diceritakan seperti apa kemeriahan pergantian tahun baru di sana Anjas? Selamat malam semuanya, selamat tahun baru 2022, Sawadee Pimai kalau dalam bahasa Thailand. Meriahnya tahun baru 2022 sangat meriah, tapi kita masyarakat Thailand pada umumnya hanya bisa melihat kembang api dan juga acara itu melalui siaran langsung dari TV. Tapi walaupun kita tidak merasakan melihat secara langsung ya, karena memang Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha itu tidak melarang masyarakat Thailand untuk merayakan perayaan tahun baru, selebrasi begitu, tapi kita memang dianjurkan untuk menyaksikannya melalui layar kaca. Kalau dilihat sekarang sih memang ada beberapa bagian sudut kota di Bangkok, ada warga yang kumpul tapi tidak sebanyak seperti biasanya. Karena untuk perayaan di Tahun Baru Bangkok sebenarnya sebulan lalu tuh sudah banyak yang sudah diprediksi, diperkirakan, sudah dijadwalkan. Tapi karena ada COVID baru, Omikron, artinya ini Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meminta untuk banyak sekali aturan, minimal harus ada vaksin dosisnya 2 kali untuk audiens yang mau datang ke lokasi, kemudian juga harus ada tes COVID, dan juga ada pembatasan kalau audiens mau datang ke sebuah acara. Bahkan juga hanya ada satu tempat mall yang membolehkan audiens datang ke lokasi dengan syarat-syarat tadi itu, tapi kayaknya banyak pada umumnya lokasi-lokasi di Bangkok tidak ada yang mengadakan acara selebrasi secara besar-besaran, hanya secara online. Dan maksimal di Bangkok hanya boleh sampai jam 1 malam. Lebih dari situ kita akan dikenakan denda, itu sekitar 20 juta rupiah atau penjara 2 tahun. Dan mayoritas warga Bangkok dan juga 77 provinsi lainnya, kita memang sudah relatif cukup menaati peraturan dari pemerintah, karena sangat ketat di sini. Baik, Anjas, lalu bagaimana dengan lokasi wisata di sana? Karena beberapa lokasi wisata di Indonesia di tahun baru ini baru dibuka tanggal 3 Januari karena mengurangi kerumunan. Apakah hal yang sama juga terjadi di Bangkok, Thailand? Ya, sebenarnya untuk wisata Thailand, kita baru sekitar semingguan yang lalu baru membuat peraturan baru di mana harus ada karantina 7 hari. Tapi semingguan yang lalu, itu kami di Thailand memperbolehkan wisatawan, ada sekitar 100-an lebih negara termasuk Indonesia, boleh datang ke Bangkok dan juga Thailand pada umumnya tanpa ada karantina, asal sudah melakukan vaksin minimal 2 dosis dengan surat keterangan bebas COVID. Tapi karena sekarang sudah kembali muncul lagi ancaman Omikron, karantina di Thailand itu minimal adalah 7 hari. Nah, kalau untuk wisatawannya sendiri memang ada sudah mulai perkembangan pengunjung dibandingkan tahun lalu. Paling tidak saya baca dari Tourism Authority of Thailand itu sudah ada lebih dari 2 juta turis ya, walaupun ini jauh dibandingkan dengan angka normal, karena kalau di sebelum terjadinya COVID, Thailand itu setiap tahun paling tidak ada 30-40 juta turis. Ini salah satu alasannya kenapa kita terdampak sangat parah.
Baik, terima kasih banyak Anjas Asmara telah bergabung bersama kami di Special Report. Kita harapkan semoga apa yang diucapkan Anjas tadi ini juga bisa terjadi di tahun 2022. Dan pemirsa, Special Report Tahun Baru Semangat Baru masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.